Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa kembali di dalam kita menghayati merenungkan firman Tuhan sebagai suluh bagi kehidupan kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita memohon petunjuk Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami di dalam kami membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, dan kami dimampukan untuk mengerti semua rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu juga yang membangun akan semangat hidup kami untuk memberlakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkannya dan memberlakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan setiap orang percaya tidak bisa dilepaskan dengan berbagai badai kehidupan. Dan badai kehidupan yang dihadapi bisa saja memporandakan setiap kehidupan kita. Badai kehidupan dapat menghancurkan. Badai kehidupan dapat merusak akan semua tatanan kehidupan kita. Tapi pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi badai kehidupan ini sehingga kita tidak mudah jatuh, sehingga kita tidak mudah tergeletak, sehingga kita tidak mudah menyerah dengan keadaan yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada saat ini, dan kemudian saya menjadikan tema membangun hidup dalam landasan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik dalam ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, melalui ayat 24 sudah jelas bagaimana Yesus mengejarkan, bagaimana Yesus menegaskan, bagaimana orang percaya, bagaimana anak-anak Tuhan ketika menghadapi badai kehidupan, ketika ada hujan dan angin melanda akan kehidupan kita yang dahsyat, supaya kita tidak roboh, supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak rusak, harus menjadikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak sekedar didengar, tapi bagaimana kita mendengarkannya. Atau saya mau katakan, peganglah prinsip 3M. M yang pertama adalah mendengar. Saudara dan saya sebagai orang percaya harus banyak mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Banyak mendengarkan firman Tuhan, baik dalam persekutuan, baik tak kala kita membaca firman Tuhan, baik ketika ada orang yang menasihatkan kita lewat firman Tuhan. Dengarkan itu baik-baik. Kemudian M yang kedua adalah direnungkan. Bukan sekedar kita mendengar, tetapi kita renungkan apa yang mau diambil dari firman Tuhan itu. Apa nilai dari firman Tuhan itu? Apa yang kita mau jadikan sebagai kekuatan kita? Sehingga lewat perenungan itu
kita mampu dibangunkan semangat iman kita, menjadikan firman Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Kemudian M yang ketiga adalah mempraktekkan. Tidak ada gunanya saudaraku ketika kita mendengar, kita menghayati, tetapi kita tidak mampu mempraktekkan itu dalam kehidupan nyata. Firman Tuhan yang benar adalah ketika kita mendengarkannya, kemudian kita memperlakukan itu dalam kehidupan nyata. Ketika firman Tuhan itu diperdengarkan bagi kita, kita renungkan, kemudian ada tindakan-tindakan yang nyata, ada tindakan yang pasti, supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi pondasi dan landasan kehidupan kita, di mana kita hendak membangun tatanan hidup kita. Ketika kita merancang segala sesuatunya dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-24 tadi. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu di sini adalah firman Tuhan. Batu di sini yang dimaksudkan adalah Alkitab. Karena berisi firman Tuhan. Saya teringat apa yang dikatakan seorang yang bernama Frosit. Dia katakan bahwa firman Tuhan yang ada dalam Alkitab sama dengan jiwa yang ada di dalam tubuh saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga mengatakan bagi kita sekalian bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu dikatakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-35. Ketika Yesus mengatakan dirikanlah rumahmu di atas batu, hendak mengatakan sekuat apapun badai kehidupan yang menghadang kehidupan kita, seberat apapun badai kehidupan, tapi ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan kita, sebagai pondasi kehidupan kita, maka kita akan mampu melewati masa-masa yang sulit. Mungkin kita jatuh tetapi kita tetap bangkit. Mungkin kita tergeletak tetapi kita akan berani bangkit kemudian melangkah di tengah-tengah kehidupan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu yang membimbing kita. Karena firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Karena firman Tuhan itu memotivasi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tidak gampang dan tidak mudah menghadapi badai kehidupan ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita menyerah. Ada banyak hal yang membuat kita bisa lemah. Tapi percayalah ketika Yesus mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya diharuskan mendirikan rumah di atas batu. Itu berarti Yesus akan menjamin setiap kehidupan orang-orang percaya. Bahwa ketika orang percaya, saudara dan saya, mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya, dipastikan kita akan mampu melewati masa-masa yang seberat apapun. Bahwa tangan Tuhan lewat firman-Nya itu yang menghantar kita. Bahwa firman Tuhan itu yang menjadi suluh bagi langkah kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah menyerah. Sehingga kita tidak seperti orang bodoh yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Seperti mendirikan rumah di atas pasir yang tidak ada pondasinya yang kuat. Yang tidak memiliki pegangan yang kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang bernama Sir Walter Scott ketika menjelang ajalnya berkata kepada menantunya, dia meminta supaya mengambil suatu kitab, dan dia katakan bahwa hanya kitab Allah itu sajalah yang berharga pada saat kita berada di ambang kesusahan hidup ini. Hanya firman Tuhan itu saja yang memberikan kita pengharapan untuk bangkit di tengah-tengah goncangan kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Sir Walter Scott. Karena itu saudaraku, marilah ketika kita hendak membangun kehidupan kita, jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Dan percayalah bahwa tak kalah saudara dan saya menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita, ketika kita menjadikan firman Tuhan, mendirikan hidup kita di atas batu di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, marilah kita bersatu di dalam doa.
Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ini. Ajarkan kami menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Ajarkan kami menjadikan firman Tuhan sebagai batu kehidupan kami. Sehingga tak kala kami harus menghadapi berbagai badai kehidupan, kami tidak mudah rapuh, kami tidak mudah hancur, kami tidak mudah rusak. Tapi kami semakin kuat karena firman-Mu yang menopang kami. Ya Tuhan Yesus, berkati gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya gereja-Mu GPIB Terbi Imanus Supratman, dengan berbagai kegiatan Tuhan sempurnakan, khususnya di tengah pandemi penggunaan media teknologi. Tuhan berkuasa di dalamnya dan menyempurnakan sehingga sabda-Mu tersampaikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati majelis sinode GPIB, Mupel GPIB, biarlah Tuhan berkati dalam setiap koordinasi pelayan semua berjalan dengan baik. Memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati seluruh diaken penatua, unit-unit misioner, pekerja-pekerja gereja, dimanapun khususnya di Imanus Supratman, diberkati oleh Tuhan. Mereka selalu taat setia menakan Tuhan dalam hidup mereka. Memberkati akan keberadaan para hamba-hamba Tuhan yang turut mengambil dalam pelayanan di gereja Tuhan. Menyerahkan Pendeta David, Pendeta Sony, vikaris dalam proses perubahan. Tuhan berkati semua dalam hidup mereka. Terkhusus berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Tuhan kuatkan, Tuhan topang kami dalam melaksanakan tugas pelayanan kami. Memberkati mereka yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul Tuhan topang kuatkan. Mereka yang bersuka cita ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Memberkati Bapa dalam surga akan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah di pusat, pemerintah di setiap daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan aparat keamanan. Tuhan, mereka boleh mengelola NKRI dengan benar dan juga bergandengan tangan untuk mengatasi COVID-19. Sempurnakan temuan vaksin yang sedang diuji coba ya Tuhan. Biarlah semua disempurnakan oleh Tuhan sehingga dipakai untuk mengatasi COVID-19 sehingga badai corona dapat berlalu di muka bumi khususnya di Indonesia. Memberkati ya Tuhan para petugas-petugas medis yang merawat, yang melayani para pasien, khususnya pasien COVID. Berikan mereka kesabaran dan kekuatan, dan biarlah mereka diberkati oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.